Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kali ini akan kami menceritakan Syekhana Khalil pulang dari kota Mekah. Setelah merasa cukup menimba ilmu di Mekah, Khalil pulang ke Jawa. Sepulangnya dari tanah Arab, Khalil dikenal sebagai pakar berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu alat, spesialisasi kitab Alfiyah. Khalil kemudian mendirikan pesantren di desa Cengkebun, Kabupaten Bangkalan. Kealimannya segera menyebar ke seluruh Madura. Santri-santri mulai berdatangan untuk mengaji di pesantren itu. Semakin hari pesantren Syekhona semakin ramai. Para santri tidak hanya dari lingkungan wilayah Bangkalan tetapi juga mencakup seluruh Madura. Khalil kemudian mengambil mantu bernama Doro Muntaha, seorang kiai muda yang masih kerabat dekat dan berdarah ningrat. Doro Muntaha selain berdarah bangsawan juga dikenal sangat alim tentang ilmu-ilmu keagamaan. Wawasan keagamaannya yang begitu luas serta wibawanya yang besar tidak mengherankan kalau para santri mengaguminya. Khalil sangat memahami keistimewaan Doro Muntaha dan itu harus dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan derajat kealimannya. Pesantren yang mulai tumbuh berkembang itu akhirnya diserahkan kepada mantunya sebagai penggantinya. Setelah menyerahkan pesantren yang baru dirintisnya tersebut, Khalil mendirikan pesantren baru yang tidak jauh dari pesantren lama. Letaknya di daerah yang sangat strategis, hampir di pusat kota, tepatnya di desa Kademangan, sekitar 200 meter dari alun-alun kota Bangkalan. Seperti pesantren sebelumnya, di pesantren Kademangan ini, Khalil cepat memperoleh santri. Kealiman Khalil semakin lama semakin masyhur, tidak hanya terbatas di Madura tetapi sudah menjangkau Jawa. Para santri datang dari berbagai penjuru sehingga dalam waktu relatif singkat pesantren Kademangan ini menjadi terkenal dan besar. Santri pertama dari luar Madura tercatat bernama Hashim Asy'ari dari Jombang. Hashim Asy'ari kelak muncul sebagai ulama besar, bahkan berhasil mendirikan suatu organisasi Islam terbesar di Pulau Jawa, yaitu Nahdlatul Ulama. Sejak mendirikan pesantren di Kademangan, Khalil bersama para santrinya menetap di Bangkalan. Demikian juga dengan keluarga Khalil. Pernikahannya dengan Nyai Asyik binti Lodra Putih sebelum berangkat ke kota Mekah memberikan seorang putra bernama Muhammad Imran dan seorang putri bernama Rahmah. Setelah itu Khalil menikahi Nyai Misi dan mempunyai anak perempuan bernama Asma. Khalil kemudian menikahkan putrinya Nyai Asma dengan seorang bernama Yasin. Yasin adalah santri Khalil yang sangat alim. Dari pasangan perkahwinan inilah Khalil mempunyai 11 cucu, yaitu Muhammad Ali Khalil, Malihah, Muhammad Nasir, Badia, Nahila, Karimah, Naila, Sayatun, Rabi'ah, Hafsah, Qamaria dan Tajwati. Cucu Khalil dari putra laki-lakinya bernama Muhammad Imran, yaitu ada 8. Mereka adalah Romlah, Nazifah, Ma'mun, Amin, Naimah, Urfiyah dan Jamaliyah dan Aminah. Sedangkan cucu Khalil dari anaknya bernama Rahmah sebanyak 2 orang, yaitu Umar dan Minnah. Salah satu cucu Khalil dari jalur laki-laki bernama Amin Imran. Selain aktif di pesantren, juga aktif sebagai politisi, tercatat sebagai anggota MPR beberapa periode. Amin Imran sudah wafat. Putranya bernama Fuad Amin Imran melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai politisi. Kini tercatat sebagai anggota MPR mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Salah seorang cucu Khalil yang lain bernama Romlah binti Imran kawin dengan seorang
kiai yang alim bernama Kiai Haji Zahrawi. Dan dari pasangan ini, Kiai Khalil Bangkalan mempunyai cicit sebanyak 4 orang, yaitu Fathur Razi, Abdullah Sakhal, Khalil Age dan Khalil Rahman. Kiai Abdullah Sakhal sekarang mewarisi pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan bernama Pondok Pesantren Syekhona 1 di Kedembangan. Sedangkan Kiai Khalil Age memimpin pesantren lain yang masih berdekatan dengan pesantren Syekhona 1 bernama Syekhona 2 di Kedembangan juga. Pada tahun 1994, Kiai Khalil Age wafat. Kini putranya bernama Imam Bukhari Khalil melanjutkan estafet perjuangan ayahnya. Sebuah pesantren baru dibangun di Jalan Halim Perdana Kusuma, Ring Road Bangkalan. Pesantren yang tanpa asri ini bernama Pesantren Ibnu Khalil, sebuah pesantren yang diharapkan menjawab tantangan zaman khususnya bagi masyarakat Madura. Salah satu cucu Kiai Khalil Bangkalan yang lain bernama Kiai Muhammad Ali Khalil mendirikan pesantren di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesantren tersebut bernama Syekhona Pesantiayasan Syekhona Khalil. Perkawinan berikutnya, Syekhola menikahi Nyai Kutab. Kutab adalah seorang janda dari Kamal, Madura. Tampaknya motivasi perkawinan ini adalah semata-mata penyebaran dakwah Islam. Kamal sebagai kota pelabuhan sangat rawan berbagai kejahatan. Memerlukan pribadi-pribadi Muslim yang taat dan tangguh. Mengamati suasana Kamal saat ini yang syarat dengan nilai Islam kiranya tidak berlebihan sebagai dampak dari keberadaan Syekhona di Kamal. Akhirnya Kiai Khalil menikahi Nyai Asmuna sebagai istri yang keempat. Istri terakhirnya ini berasal dari pesisir utara Desa Telaga Biru, Tanjung Bumi. Kota Tanjung Bumi adalah kota perdagangan yang sangat ramai dengan penghasilan utama batik Madura yang khas seperti motivasi perkawinan yang ketiga. Perkawinan kali ini dimaksudkan meneguhkan nilai keislaman daerah itu. Sayang keturunan Kiai Khalil dari istri yang ketiga dan keempat tidak terlacak. Tampaknya dari kedua istri yang terakhir itu Kiai Khalil tidak mempunyai keturunan. Penyebar agama Islam di Madura dan Jawa. Ulama pewaris para nabi. Semua nabi dan rasul membimbing manusia ke jalan lurus di muka bumi. Demikian juga dalam diri Kiai Khalil, darah pejuang mengalir mewarisi jejak leluhurnya. Kiai Khalil mengerti betul di mana harus berjuang dan wilayah mana yang harus dijangkau. Melalui keahliannya beliau mulai mengkadar beberapa calon ulama. Kitab Alfiyah yang menjadi andalan Kiai Khalil diajarkan secara sistematis. Para santri tidak boleh meninggalkan pesantren sebelum lulus hafal Alfiyah. Kiai Khalil sebagai pimpinan pesantren menyadari bahawa untuk mengkaji berbagai kitab kuning atau kitab gundul tidak ada jalan lain kecuali harus mampu menguasai ilmu alat tertinggi itu. Dalam tradisi pesantren memang disebut kitab kuning kerana kertasnya berwarna kuning. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tidak merasa silau dan harganya pun relatif murah. Disebut kitab gundul kerana huruf yang ditulis tanpa memakai harokat. Para santri yang menguasai ilmu alat tidak akan kesulitan membaca kitab seperti itu dalam waktu singkat melalui metode gabungan antara hafalan dan praktik sorogan. Semua santri Syekhona Khalil dapat menguasai ilmu alat. Istilah sorogan berasal dari bahasa Jawa berarti menyodorkan. Metode ini merupakan metode yang bersifat individual. Dalam metode sorogan, semua murid menghadap ke kiai
untuk membaca kitab yang akan dipelajarinya. Santri membaca kalimat demi kalimat kitab yang berbahasa Arab itu dengan dikontrol langsung oleh kiai sendiri. Selesai dibaca oleh santri lalu diterjemahkan dan diterangkan maksudnya. Sementara itu santri dengan tekun menyimak dan merujuk kata serta membuat catatan pinggir dalam kitab dalam halaman kitab yang dipelajarinya. Kebiasaan dalam tradisi pesantren seperti itu disebut ngesahi, yang berarti bahawa pelajaran itu telah diberikan langsung secara sah oleh kiainya. Seorang santri akan merasa bangga bila dalam kitab kitanya penuh dengan catatan semakin beragam dan indah, manakala seorang santri sudah menguasai ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan saraf. Sungguh pun demikian, selama santri menuntut ilmu, rasa keikhlasan senantiasa dipelihara dengan baik. Tentang keikhlasan para santri dengan mudah meneladani guru-guru pesantren ataupun para pengarang kitab. Biasanya setiap kitab mempunyai kisah sendiri yang melatar belakangi kenapa ditulis dan disebarkan. Sebagai contoh, bagian akhir kitab Jurumiyah tertulis kisah keikhlasan sang pengarang, Syekh Imam Abi Abdullah Sodhaji, pengarang kitab Jurumiyah, bersumpah jika karyanya setelah dilempar ke air tidak basah berarti ikhlas. Sebaliknya jika basah berarti karangannya pamrih. Ternyata kitabnya tidak basah selembar pun. Demikian juga dengan kisah pengarang kitab Alfiyah. Ketika Ibnu Malik menyelesaikan karyanya, tiba-tiba dalam batinnya merasa unggul dibandingkan dengan Ibnu Mu'ti gurunya. Tampaknya seperti itu tidak disukai Allah. Allah menghapus memori hafalan ilmu Ibnu Malik. Keadaan seperti itu sangat menyiksa dirinya. Ibnu Malik baru menyadari setelah gurunya datang dalam bentuk kasyaf bersorban hijau. Sadar akan kehilafannya yang disertai dengan penyesalan mendalam, lalu Allah mengembalikan ilmunya kembali. Sebagai rasa hormat, Ibnu Malik menempatkan gurunya kembali lebih utama daripada dirinya. Kiai Khalil sangat terkesan kepada kisah ini. Itulah sebabnya Kiai Khalil sangat menyenangi kitab Alfiyah, kitab yang sangat mulia dan bermanfaat dalam dunia pesantren. Demikian juga cara mendidik mental dan kepribadian santri sangat kondisional dan terlihat aneh. Kitab Nahwu Jurumiyah tidak pernah tamat sebelum ada santri yang berani menegur kiai. Dalam membaca kitab tersebut, setelah sampai pada bab la, Syekhona selalu marah-marah. Katanya ia sudah Khalil memang tidak tahu apa-apa. Dia tidak meneruskan, tapi kembali membaca kitab tersebut dari awal. Setiap sampai tersebut di bab la, kembali lagi ke awal lagi. Tidak pernah tamat. Penyebabnya adalah cara baca bab la dibaca lurus berbunyi bab la a'lam, bab aku tidak tahu. Padahal yang benar adalah dibaca berjeda berbunyi bab la i'lam, bab la ketahuilah. Sesuatu ketika terdapat seorang santri yang berani menegur kiai lalu menyebutkan cara membaca yang benar, kiai tidak marah, malah merasa senang dan kagum. Dan kitab Jurumiyah pun segera tamat. Kelak santri yang berani itu menjadi orang alim dan memimpin pondok besar. Memang dalam mengajar dan mendidik para santri, Kiai Khalil tergolong sangat unik. Kejadian ini banyak dialami para santri dari Jawa. Misalnya terjadi ketika santri Abdul Karim dari Kediri mau berguru kepada Kiai Khalil. Setibanya di pondok, semua bekal yang dibawa oleh Abdul Karim diminta semuanya, sehingga pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Sebagai akibatnya bisa diduga santri Abdul Karim lebih banyak kelaparan daripada cukup makan. Hal ini berlangsung dari hari ke hari sampai 5 tahun. Abdul Karim menerima perilakuan sang guru yang aneh itu dengan tabah dan senang.
Karim yakin sebab apa yang dilakukan Kiai padanya merupakan pendidikan yang tentu besar manfaatnya sekaligus sebagai isyarat tertentu kelak. Isyarat itu ternyata benar. Pemuda miskin bernama Abdul Karim menjadi kiai yang besar yang disekani dalam memimpin pesantren besar, yaitu pesantren Lirboyo, Kediri, Jatim. Abdul Karim adalah seorang yang tawadu dan rendah hati. Walaupun sudah menjadi kiai besar yang berpengaruh, tetap selalu mengingat gurunya, Kiai Khalil Bangkalan. Suatu ketika Abdul Karim sedang mengajar kitab Alfiyah di pesantrennya. Tiba-tiba membuat para santri tercengang. Kitab yang dibaca tidak seperti biasanya. Pada salah satu kalimat tidak diberi arti dan domir, tidak dirujukan. Bacaan demikian itu tentu membuat para santri tanda tanya dan bereaksi. Melihat gelagat para santri, kiai yang mengerti jeruning winarah ini diam sejenak lalu bertutur, yang dalam yo ngeniki wong Kiai Khalil lek maknani yo ngini, kalau kamu ya begini, orang Kiai Khalil kalau membaca dan mengartikan ya begini. Ucap Kiai Abdul Karim, tenang, sungguh Abdul Karim selalu ingin mengikuti jejak gurunya, yaitu hafal dan mengajar kitab Alfiyah. Kini kitab tersebut sudah diberi penjelasan yang bersifat komentar. Di antara para komentator terkenal seperti Ibnu Aqil, Jalaluddin Suyuti, Ashmuni dan Ahmad Zaini Dahlan. Namun di antara komentator yang paling masyhur serta paling banyak diminati adalah kitab Syarah Ibnu Aqil berbahasa Arab sebanyak 4 jilid tebal. Tidak hanya di pesantren, menghadapi semua persoalan di masyarakat, Kiai Khalil selalu menggunakan rujukan kitab Alfiyah. Nampaknya Syekhona benar-benar menyatu dengan kitab bergengsi itu. Setiap aktivitas apa saja selalu dikaitkan dengan kitab Alfiyah. Jika seorang menanyakan persoalan tentang akidah, maka akan dijawab dengan bait-bait Alfiyah. Demikian juga jika seorang bertanya tentang fikih maupun tasawuf, akan dijawab dengan kitab Nahwu tertinggi itu. Bahkan sebuah permintaan doa barokah dari tamu yang datang cukup diambil dari bait-bait kitab Alfiyah. Pernah terjadi ketika Kiai Khalil bersama para kiai dalam satu majlis undangan. Beberapa undangan melecehkan kebiasaan Kiai Khalil yang selalu makan dengan tangan telanjang, tidak dengan sendok. Menghadapi lecehan orang tersebut, Syekhona hanya tersenyum. Setelah itu sambil bercanda dijawab dengan bait ke-63 dari kitab Alfiyah. Bunyi bait tersebut sebagai berikut: wa fi ikhtiyari la yaji'u munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Artinya, dalam keadaan tidak kepepet, tidak boleh mendatangkan dhamir terpisah selagi masih diperbolehkan mendatangkan dhamir yang bersambung. Jawaban Kiai Khalil maksudnya adalah dalam keadaan tidak kepepet darurat tidak boleh mendatangkan atau memakai sendok garpu, kerana selagi masih bisa menggunakan tangan. Tetapi apabila tidak memungkinkan memakai tangan kerana kotor misalnya, tiada pilihan lain kecuali meminta bantuan dengan menggunakan sendok garpu. Jadi cara makan yang benar menurut ilmu kitab Alfiyah saat itu adalah memakai tangan, bukan sendok garpu. Dengan penguasaan kitab Alfiyah yang begitu sempurna, tidak mengherankan kalau semua santri Kiai Khalil menjadi ulama besar. Demikian juga dengan setiap aspek, dengan setiap sepak terjang dan dakwah, Kiai Khalil selalu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas. Dari pesantren Kedemangan inilah Kiai Khalil bertolak menyebarkan agama Islam di Madura hingga Jawa. Kiai Khalil mula-mula membina agama Islam di sekitar Bangkalan. Semula Syekhona menyebarkan dan memperbaiki kondisi masyarakat di sekitar Bangkalan. Setelah cukup baik, dakwah dikembangkan hingga menjangkau
merata seluruh Madura. Pada tahun 1905, Syekhona membangun sebuah masjid besar berdekatan dengan kediaman isteri yang keempat di Telaga Biru, Tanjung Bumi. Masjid tersebut bernama Al-Mubarak yang kini masih ada. Beberapa pemugaran dilakukan, namun batu tempat Syekh Khalil solat di pengimaman tetap masih asli seperti sedia kala. Menurut Syekh Mukhlis sebagai sesepuh Telaga Biru bahawa 15 tahun setelah mendirikan Masjid Al-Mubarak, Syekhona membuat perahu. Pembuatan perahu tersebut dimaksudkan sebagai sarana dakwah dan perdagangan. Perahu besar berukuran panjang 25 meter, lebar 6,5 meter, bernama Sri Muna kini masih ada. Tampaknya Syekhona menamakan perahunya dikaitkan dengan isteri yang keempat bernama Asmuna. Ada suatu yang melegenda di Tanjung Bumi bahawa Syekhona sungguhnya memberi isyarat tentang makna kehidupan. Kesempurnaan perjuangan Islam adalah terdapat sebuah rumah, sebuah masjid dan perahu. Rumah yang dihuni dengan isteri solihah serta anak berbakti adalah permata kehidupan bahagia di dunia. Dan masjid adalah tempat beribadah kepada Allah sebagai tugas manusia hidup. Siapapun yang memasuki masjid bagaikan ikan yang memasuki air jernih. Masjid bagi seorang Muslim adalah nafas kehidupan, sedangkan isyarat perahu adalah bekerja. Tak dibenarkan seorang mukmin hanya berpangku tangan seraya duduk di pojok masjid bekerja sebagai bekal ibadah agar tak tergantung pada orang lain. Kesemua isyarat Syekhona itu benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di Telaga Biru. Tidak adanya pengangguran, ramainya masjid, wujudnya keluarga Islami adalah bukti nyata dari implementasi ajaran yang diisyaratkan oleh Syekh Khalil Bangkalan. Pulau Jawa yang merupakan pulau terdekat dengan Pulau Madura menjadi sasaran dakwah Syekh Khalil. Jawa Timur yang telah dirintis oleh pendahulunya iaitu Kanjeng Sunan Giri dilanjutkan oleh Syekh Khalil dengan metode dakwah yang lebih sistematis. Tidak jarang Syekh Khalil dalam dakwahnya terjun langsung ke masyarakat lapisan terbawah di pedesaan Jawa. Saat ini masih nyata bekas peninggalan dakwah Syekh Khalil baik berupa naskah-naskah kitab Al-Quran maupun monumen atau tugu yang pernah dibangunnya. Sebuah tugu menunjukkan ada kiblat dan tanda masuknya solat 5 waktu masih ada dilihat sampai sekarang di desa Pelalangan, Bondowoso. Demikian juga beberapa kenangan berupa hadiah tasbih kepada salah satu masyarakat di daerah Bondowoso. Masih banyak bekas jejak dakwah yang dapat kita temui sekarang seperti musola, sumur, sorban, tongkat Syekh Khalil, sebuah Al-Quran tulisan Syekh Khalil sendiri masih tersimpan oleh cicitnya iaitu Raden Fuad Amir Imran di Jakarta. Demikian juga dengan sorbannya masih disimpan rapi sebagai warisan berharga. Sebuah rumah mungil artistik yang didiami bersama Nyai Asmuna juga masih ada. Sayang rumah yang bernilai sejarah itu sangat tidak terawat. Beberapa peninggalan berharga di dalamnya mulai banyak yang hilang. Satu hal yang patut dipuji jika suatu saat semua warisan Syekh Khalil dapat disimpan dalam wujud museum pesantren. Syekh Khalil merupakan tokoh dan pejuang Islam yang hidup pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Tentu tidak lepas dari keterlibatan dari berbagai gejolak perjuangan melawan Belanda. Namun demikian Syekh Khalil tidak terjun langsung ke medan pertempuran fisik, melainkan lebih berperan di belakang layar sebagai tokoh karismatik yang memiliki daya penggerak massa. Pondok pesantrennya tidak hanya sekedar tempat untuk mengajar dan mendidik para santri, melainkan juga sering dijadikan tempat untuk mendiskusikan strategi perjuangan melawan kolonial Belanda. Terkadang juga
Para pelarian pejuang kemerdekaan di Jawa memilih pesantren Kedemangan sebagai tempat yang aman dari jangkauan Belanda. Hal itu dilakukan sampai 20 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir hayatnya, Kiai Khalil sering ke Jombang, tempat pengajian Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan kedatangan Kiai Khalil ke Tebu Irang hanya untuk mendengarkan pengajian Kiai Hasyim Asy'ari. Hal ini suatu isyarat bahawa estafet perjuangan segera akan diserahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, muridnya. Di samping itu, dengan datangnya Kiai Khalil ke tengah pengajian tersebut menunjukkan pengakuan keulamaan Kiai Hasyim Asy'ari. Isyarat pengalian estafet perjuangan semakin hari semakin menunjukkan kebenarannya. Akhirnya puncak kejelasan terjadi pada bulan puasa, suatu bulan yang amat disukai oleh seluruh kaum muslimin Madura. Warga Bangkalan juga menunaikan ibadah puasa di bulan suci itu hampir rampung. Idul Fitri tinggal sehari lagi. Nampak semua orang terlihat bergembira. Kaum muslimin Bangkalan tidak menduga kalau akan terjadi sesuatu. Tepat jam 3 dini hari, Kiai Khalil sakit keras. Kiai Muntaha sebagai mantu Kiai Khalil dengan perasaan sedih menyuruh seorang santi berpakaian bagus. Santi yang beruntung itu adalah bernama Tolha Rawi, seorang santi berasal dari daerah Mudung Bangkalan. Dialah salah satu-satunya santi yang menemani Kiai Khalil saat sakit keras. Menit demi menit sakitnya Kiai makin parah. Tampak tidak ada tanda-tanda akan sembuh. Menyadari semua itu, santri Tolha sambil menahan air matanya segera menyalami tangan Kiai Khalil yang barokah itu. Tepat jam 3:30, Kiai Khalil tersenyum bagaikan seorang yang tidur tenteram di pembaringan. Saat itu malam Jumat Legi, tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 1925 Masehi. Tentang tahun wafat Kiai ada beberapa versi. Kiai Haji Raden Fuad Amin Imron mengatakan bahawa Syekhona wafat tahun 1924 Masehi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekhona Khalil wafat. Guru bijaksana itu meninggalkan kita semua. Bumi menangis dan langit pun menangis. Bumi berduka kerana tak ada lagi sujudnya sang guru ani, dan langit pun bersedih kerana tak ada lagi pahala naik. Melihat kenyataan ini, Tolha Rawi yang dari tadi dapat menahan diri, kini tak kuasa lagi membendung tangisnya. Sambil menangis terisak-isak, Tolha Rawi keluar lalu mencari Kiai Khatib dan Kiai Muntaha. Tolong lihat Kiai Khalil di dalam, pinta Tolha Rawi. Tidak kuasa menahan ledakan tangisnya. Dengan bergegas kedua Kiai tersebut masuk di tempat panggilan Kiai Khalil dan menjeritlah melihat Kiai Khalil wafat. Semuanya tenggelam dalam tangis akan kepergian Kiai Khalil. Selamat jalan Syekhona Khalil, kekasih Allah. Semoga Allah mensucikan rohnya. Dengan berita kematian Kiai Khalil, gemparlah penduduk Bangkalan. Bangkalan berduka hari itu, kehilangan putra terbaiknya. Hanya sekejap saja setelah berita kematian itu, seluruh pecinta Syekhona se-Jawa dan Madura berkumpul di Kedemangan. Mereka sengaja datang ke Bangkalan untuk menghormati yang terakhir kalinya kepada Kiai Khalil Bangkalan. Semua ingin mengiringi kepergian sang guru sampai tempat peristirahatannya yang terakhir. Hari itu Bangkalan menjadi lautan manusia. Tangis dan tahlil membahana memenuhi langit Bangkalan. Semua tenggelam dalam kesedihan dan doa. Setelah ribuan jemaah mensolatkannya, suasana keharuan dan kesyaduan menyelimuti kediaman Syekhona. Kesyaduan semakin dalam manakala keranda jenazah bergerak pelan meninggalkan kediaman Kiai Khalil. Setiap orang berebut ingin menyentuhnya walaupun cuma sesaat. Mereka sadar hari esok
tiada lagi sang guru. Kiai Khalil yang sangat dicintai itu akan meninggalkannya selamanya. Ribuan jemaah yang memadati pemakaman seakan bersenandung kalbu bersama selamat jalan Kiai Khalil, selamat jalan waliullah. Akhirnya jasad kasarnya yang mulia itu dikebumikan di desa Mertajasa, Kecamatan Bangkalan. Kini pemakaman itu dikenal dengan pesarian Kiai Khalil bin Abdul Latif, Mertajasa Bangkalan. Kiai Khalil telah tiada, namun jejak langkahnya masih terus dirambah penerusnya di Indonesia. Kini terdapat ribuan pesantren yang terus berkhidmah kepada kehidupan Islam dan kaum muslimin, dan itu semua kalau kita telusuri jelas mempunyai akar sejarah kepada seseorang yang telah berjuang merintis Islam di Madura dan Jawa. Dia adalah Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Semoga Allah merahmatinya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.